Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita Shonen 2 episode ke-18 versi novel. Pada cerita sebelumnya, setelah berhasil menciptakan alat pemandu roh untuk pertama kalinya, Yuho kembali mengikuti pelajaran guru Zoe. Zoe kemudian menjelaskan jika tahun ajaran pertama akan segera berakhir. Meski mereka semua merupakan murid terbaik tahun ini, namun untuk menjadi murid tahun ajaran berikutnya, semua murid harus mencapai level 20 dan mempunyai cincin roh kedua. Mendengar hal tersebut, Skydream tiba-tiba mengatakan jika waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba, di mana Skydream akan membawa Yuho untuk mendapatkan cincin roh keduanya. Namun Yuho tidak boleh memberitahukan hal ini kepada siapapun termasuk Wang Dong. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Sebelum pergi meninggalkan Yuho, Wang Dong mengatakan jika dirinya akan kembali lebih awal. Setelah mengatakan hal ini, Wang Dong perlahan berjalan memasuki sebuah kereta. Dengan perasaan sedih, Wang Dong pergi meninggalkan Yuho. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuho berjalan ke arah benua utara ekstrim. Yuho meminta maaf kepada Wang Dong karena tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Hal ini Yuho lakukan untuk melindungi Skydream. Dalam perjalanan, Yuho bertanya kepada Skydream seberapa jauh perjalanan yang akan mereka tempuh. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Yuho saat ini, Skydream mengatakan jika setidaknya mereka akan membutuhkan waktu selama 10 hari. Skydream menjelaskan jika benua utara ekstrim merupakan tempat tinggalnya di masa lalu. Namun Skydream mengatakan jika dirinya bukan satu-satunya binatang jiwa yang tinggal di tempat tersebut. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah untuk mendapatkan cincin roh kedua Yuho. Oleh sebab itu, Yuho harus pergi ke benua utara ekstrim untuk mencari cincin roh keduanya. Skydream mengatakan jika dirinya telah lama merencanakan semua ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari Skydream, Yuho berlari menuju benua utara ekstrim. Setelah berlari dalam waktu yang cukup lama, Yuho berhenti sejenak untuk beristirahat. 3 hari telah berlalu. Yuho merasakan jika udara di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Yuho saat ini berada di sebuah tempat bernama Kekaisaran Jiwa Surgawi. Berdasarkan posisinya saat ini, Yuho akan menemui banyak bahaya jika terus berjalan ke arah utara. Di dalam sebuah peta dituliskan, jika benua utara ekstrim merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Menyadari hal ini, Yuho kemudian bertanya kepada Skydream, di manakah mereka saat ini? Skydream mengatakan jika dirinya juga tidak mengetahui tempat ini. Namun Skydream meminta kepada Yuho untuk tidak perlu khawatir. Selama Yuho mengikuti kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Skydream, maka mereka akan sampai ke tempat yang mereka tuju. Skydream juga telah melindungi tubuh Yuho dengan sebuah kekuatan mentalnya. Oleh sebab itu, ketika Yuho telah memasuki benua utara ekstrim, tubuh Yuho mampu menahan rasa dingin di tempat tersebut. Pada saat ini, Yuho telah sepenuhnya memasuki benua utara ekstrim. Skydream meminta kepada Yuho untuk bersembunyi dan mengubur tubuhnya di dalam tanah yang dipenuhi dengan salju. Skydream melarang Yuho untuk menggerakkan tubuhnya apapun yang terjadi. Meski Yuho sempat terkejut dengan ucapan Skydream, namun Yuho tidak mempunyai pilihan. Tidak berselang lama, Yuho tiba-tiba merasakan binatang jiwa yang memiliki aura yang sangat kuat. Binatang jiwa tersebut berjalan mendekati Yuho dan tanpa sengaja menginjak tubuhnya. Namun dengan perlindungan yang diberikan oleh Skydream, tubuh Yuho hanya terdorong ke dalam salju. Setelah aura binatang jiwa tersebut menghilang, Skydream mengatakan jika Yuho bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Yuho kemudian memperhatikan jejak kaki yang berada di sekitarnya dan bertanya kepada Skydream apa yang sebenarnya terjadi. Skydream mengatakan jika monster tersebut bernama Raja Iblis Titan Salju. Untungnya Skydream menyadari keberadaan binatang jiwa tersebut. Oleh sebab itu,
mereka bisa bersembunyi untuk menghindari pertempuran yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Yu Hao akhirnya tiba di pusat benua utara ekstrim. Di tempat tersebut, Skydream akan melepaskan kekuatan mentalnya untuk menarik perhatian Kaisar Es Kalajengking. Selama proses berlangsung, Skydream meminta kepada Yu Hao untuk bersembunyi di dalam salju. Apapun yang terjadi, Skydream melarang Yu Hao untuk menampakkan diri. Skydream berjanji jika Yu Hao akan menjadi jenis nomor 1 di benua Doulu setelah mereka berhasil menangkap Kaisar Es Kalajengking untuk menjadi cincin roh kedua Yu Hao. Setelah mengatakan hal ini, Skydream untuk kali pertamanya mengeluarkan cincin roh sejatinya di depan Yu Hao. Skydream juga membangkitkan 10 teknik di dalam lautan kesadaran Yu Hao. Cahaya emas yang keluar dari tubuh Yu Hao membentuk tubuh spiritual Skydream. Skydream mengatakan jika dirinya telah berjanji akan kembali ke tempat ini dan menjadikan Kaisar Es Kalajengking sebagai pendamping hidupnya. Ucapan Skydream membuat Yu Hao terkejut dan bertanya di dalam hatinya, apa maksud dari ucapan Skydream? Bukankah Skydream telah berjanji untuk membantu Yu Hao mendapatkan cincin roh keduanya? Oleh sebab itu, Skydream membawa Yu Hao ke tempat ini. Namun Kaisar Es Kalajengking mengatakan jika Skydream datang hanya untuk mengantarkan kematian. Skydream tersenyum ketika mendengar hal tersebut. Skydream mengatakan jika usia Kaisar Es Kalajengking telah mencapai batasnya. Oleh sebab itu, Skydream kembali ke tempat ini untuk menyelamatkan hidupnya dan tinggal bersama Skydream. Yu Hao menghirup napas dalam-dalam dan menutup kedua matanya ketika mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Skydream. Yu Hao tidak menyangka jika Skydream tega mengkhianatinya. Setelah percakapan yang cukup panjang dengan Kaisar Es Kalajengking, Skydream meminta kepada Yu Hao untuk mempersiapkan diri. Setelah mengatakan hal ini, energi spiritual Skydream tiba-tiba meningkat. Meski Kaisar Es Kalajengking tidak mengetahui apa rencana Skydream yang sebenarnya, namun karena Skydream sudah berada di tempat ini, maka Kaisar Es Kalajengking berniat menjadikan Skydream sebagai makanannya. Setelah berhasil membunuh Skydream dan menyerap energi spiritualnya, Kaisar Es Kalajengking yakin jika kekuatan spiritualnya pasti akan meningkat. Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Es Kalajengking langsung menyerang Skydream. Kaisar Es Kalajengking merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh Skydream. Tubuh spiritual Skydream tiba-tiba hancur dan menjadi butiran cahaya berwarna emas. Butiran cahaya berwarna emas mengelilingi tubuh Kaisar Es Kalajengking. Kaisar Es Kalajengking terkejut setelah mengetahui jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Kaisar Es Kalajengking bertanya kepada Skydream apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya berwarna emas kembali membentuk tubuh spiritual Skydream dan muncul di depan Kaisar Es Kalajengking. Skydream mengatakan jika ini adalah teknik penjara spiritual. Skydream kemudian memberitahu Yu Hao jika mereka telah berhasil menangkap Kaisar Es Kalajengking. Namun Yu Hao bertanya kepada Skydream dengan suara dingin, apa maksud dari ucapan Skydream sebelumnya? Kenapa Skydream tega membohonginya? Apakah Skydream benar-benar ingin membantu Yu Hao untuk membangkitkan cincin roh keduanya? Skydream meminta maaf kepada Yu Hao karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Skydream khawatir jika Yu Hao mengetahui yang sebenarnya. Yu Hao tidak mau mengikuti perintah Skydream. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kebencian yang ada di dalam hati Yu Hao terhadap Skydream perlahan menghilang. Sebelum suku Kaisar Es Kalajengking merasakan keberadaan mereka, Skydream memerintahkan kepada Yu Hao untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Yu Hao segera berlari meninggalkan tempat tersebut setelah mendengar perintah dari Skydream. Setelah berlari cukup jauh dan berhasil keluar dari benua utara ekstrim, Skydream meminta kepada Yu Hao untuk segera berkultivasi dan melakukan penyatuan roh. Yu Hao akhirnya berhasil menjadikan Kaisar Es Kalajengking menjadi cincin roh keduanya. Kekuatan mata roh Yu Hao juga mengalami peningkatan. 15 hari telah berlalu semenjak mereka meninggalkan akademi. Skydream khawatir jika mereka tidak segera kembali. Yu Hao tidak akan mempunyai cukup banyak waktu untuk sampai ke akademi. Singkat cerita, hanya tersisa 2 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sebagian murid telah kembali ke akademi untuk mendaftarkan dirinya kembali.
Wang Dong berlari menuju ke asrama dan ingin segera bertemu dengan Yu Hao. Pada awalnya, Wang Dong mengira jika dirinya terlambat dan ingin meminta maaf kepada Yu Hao. Namun ketika Wang Dong tiba di asrama, Wang Dong terkejut setelah mengetahui jika Yu Hao tidak berada di tempat tersebut. Menyadari hal ini, Wang Dong segera berlari untuk menemui Guru Zoe. Namun Guru Zoe mengatakan jika dirinya juga belum melihat kedatangan Huo Yu Hao. Wang Dong kemudian mengajak Guru Zoe untuk menanyakan hal ini kepada divisi alat roh. Namun Guru Zoe mengatakan jika dirinya sudah menanyakan hal ini kepada Fan Yu. Namun Fan Yu juga belum melihat kedatangan Yu Hao. Guru Zoe kemudian bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh bocah itu? Kenapa Yu Hao membohongi semua orang? Jangan katakan jika Yu Hao memasuki hutan Stardust seorang diri. Ucapan Guru Zoe membuat Wang Dong menjadi cemas. Guru Zoe beranggapan jika Yu Hao menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Oleh sebab itu, Yu Hao membohongi semua orang dan pergi mencari cincin roh seorang diri. Guru Zoe kemudian meminta kepada Wang Dong untuk memanggil Tang Ye dan juga Bebe. Huo Yu Hao merupakan anggota dari sekte Tang. Jika mereka tidak ada di sini, kemungkinan mereka membantu Huo Yu Hao untuk mencari cincin roh. Tidak berselang lama, Tang Ye dan juga Bebe datang menemui Guru Zoe dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Guru Zoe mengatakan jika Yu Hao belum kembali. Apakah mereka mengetahui tentang hal ini? Tang Ye dan juga Bebe terkejut ketika mendengar hal ini. Ketika semua orang dilanda kepanikan, dari kejauhan Yu Hao akhirnya kembali.